Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Coba deh, kalian perhatiin, nyadar nggak sih kalau desain motor-motor zaman sekarang tuh, ngebosenin banget. Pabrikan zaman nol tuh kayaknya cuma cari aman aja. Desain kotak-kotak kaku, paling cuma ganti stripping, tempel stiker baru, terus berani jualan nama besar doang. Tapi tenang aja, hari ini kita nggak bakal buang-buang waktu ngebahas rongsokan plastik modern yang nggak punya jiwa itu. Nggak sama sekali. Kita bakal putar waktu balik ke tahun 1999. Wah, ini masa di mana pabrikan Jepang tuh punya nyali sebesar gunung. Mereka nggak peduli sama aturan dan benar-benar nyiptain sebuah rudal jalan raya yang sesungguhnya. Jadi, siapkan diri kalian, karena ini adalah pembahasan tentang sang monster jalanan yang paling beringas, 1999 Suzuki Hayabusa. Pertanyaannya, era modern sama dengan membosankan? Ya pastilah. Coba lihat Suzuki era modern sekarang. Mentalitasnya tuh kayak, ya udahlah ya, yang penting motornya laku, rodanya bisa muter, beres. Desainnya, ya gitu-gitu doang, aman banget. Tapi, coba kita flashback sedikit ke tahun 90-an sampai awal 2000-an. Wah, itu tuh zaman keemasan yang super brutal, luar biasa chaotic, dan benar-benar glorious. Itu adalah era di mana Suzuki berani banget bikin Satria 2 tak yang benar-benar out of the box, terus mobil Jimny yang desainnya ikonik abis, dan puncaknya mereka bikin monster paling gila di dunia moge. Mereka tuh gak cuma lagi ngerakit motor biasa teman-teman, mereka lagi ngukir sejarah yang ujung-ujungnya bikin pabrikan lain nangis ketakutan di pojokan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, visi penghancur kompetisi. Sebuah visi untuk menghancurkan lawan secara mutlak. Gini ya ceritanya, dulu tuh para bos dan petinggi Suzuki kumpul di ruang rapat. Dan mereka tuh kumpul bukan buat mikirin hal sepele kayak gimana ya cara bikin motor yang lumayan kencang tapi bensinnya irit. Hahaha, jauh banget dari itu. Konsep awal mereka tuh bener-bener gila dan bisa dibilang sangat arogan. Mereka mau masuk ke pasar hypersport dengan satu tujuan mutlak, nyiptain monster yang bakal menghancurkan, menginjak-injak, dan mempermalukan semua kompetitor sampai rata sama aspal. Kalian pada tahu nggak sih asal mula nama legendaris Hayabusa ini? Hayabusa itu diambil langsung dari nama burung pemangsa asli Jepang, namanya Peregrine Falcon. Burung ini kalau lagi terbang tinggi dan menukik tajam buat nangkap mangsanya, kecepatannya bisa tembus lebih dari 250 km per jam. Bayangin, predator udara tercepat di dunia. Nah, Suzuki dengan sengaja pakai nama ini sebagai ejekan psikologis buat pabrikan saingannya. Apakah rival-rivalnya waktu itu yang lamban dan cupu-cupu itu beneran mikir mereka bisa kabur dari kejaran rudal predator jalan raya yang lagi kelaparan ini? Mimpi siang bolong aja sana. Terus nih ya, pas motor ini pertama kali nongol dan pamer wujudnya ke publik, banyak banget orang awam yang sok tahu, garuk-garuk kepala, terus mulai nyinyir, kok bentuknya aneh banget sih? Kok melendung sana-sini gendut kayak ikan paus? Haha, dasar amatir kalian. Sang desainer Yoshio Rasang itu sama sekali nggak bikin motor ini buat sekedar pamer atau mejeng cantik di depan kafe kopi kekinian. Fakta krusialnya adalah, bentuk yang kelihatannya aneh ini murni merupakan wujud nyata dari aerodinamika pembelah angin. Setiap lakukan bodinya itu udah dihitung secara matematis, bener-bener obsesif banget buat membelah udara. Tujuannya buat ngilangin efek drag dan turbulensi secara total. Jadi ini bukan cuma soal gaya-gayaan murahan. Ini adalah desain senjata balistik yang benar-benar fungsional. Nah, kalau kita ngomongin soal clear atau warna, wah, warna bawaan pabrik di tahun 1999 itu bener-bener ikonik dan intimidatif abis. Ada perpaduan warna silver yang futuristik banget, terus dikasih sentuhan copper brown yang super agresif. Kombinasi warna jepretan pabrik ini dipaduin sama lekukan bodyworknya yang tebal, padat, dan sangat dominan. Hasilnya, Hayabusa ini jadi kelihatan persis kayak pesawat ruang angkasa alien yang sengaja dikirim ke bumi, tugasnya cuma satu, buat ngelibas dan nindas motor-motor lain di atas aspal. Ini sih bener-bener tamparan keras di muka desainer motor lain yang miskin imajinasi. Lanjut ke bagian kedua, mesin penghancur rival. Saatnya kita bedah sesosok monster roda 2 sejati. Sekarang, mari kita bedah jantung berdetak dari monster alien ini. Di balik cangkang aerodinamisnya yang super licin itu, ngumpat sebuah mesin berpendingin cairan, 4 silinder inline DOHC dengan 4 katup per silinder, dan disalurkan lewat transmisi 6 percepatan. Jangan salah sangka dulu, ini tuh ibarat reaktor nuklir mini. Coba deh kalian melokot sebentar ke angka-angka monsternya ini. Kapasitas mesin raksasa tembus 1298 cc, terus memuntahkan tenaga maksimal sampai 175 horsepower. Gila nggak tuh? Torsinya, torsi badak yang siap menjambak leher kalian di angka 138 Nm. Dan yang bikin makin geleng-geleng kepala, berat kering motor ini cuma 215 kg doang, termasuk sangat ringan buat ukuran mesin segede gaban gitu. Makanya nih, maaf-maaf aja ya, buat kalian yang tingginya di bawah 170 cm dan kalau naik motor kakinya harus jinjit parah gaya balerina, mending minggir jauh-jauh deh.
Kalau nyali kalian ciut, motor ini cuma bakal bikin kalian nangis sesenggukan di pinggir jalan. Ini tuh murni alat pencabut nyawa buat mereka yang beraninya cuma modal nekat. Dan tibalah kita pada angka keramat yang rubah sejarah otomotif selamanya. 312 km per jam. Biar saya perjelas dan teriakan sekali lagi ya, 312 km per jam dari sebuah motor produksi massal yang legal dipakai harian, bahkan legal buat kalian pakai beli nasi goreng di ujung jalan gang. Kecepatan yang luar biasa sinting ini secara angkuh, sombong dan tanpa ampun langsung mempermalukan pemegang rekor dunia sebelumnya, yaitu Honda Super Blackbird. Beneran deh, motor andalan Honda itu seketika langsung kelihatan kayak burung dara jompo yang lagi encok waktu dihadapin sama Falcon pembunuh dari Suzuki ini. Kasian banget ngelihatnya. Coba kita lihat grafiknya di sini biar makin telak dan makin jelas seberapa parah pembantaian di aspal ini terjadi. Kalian lihat kan bar paling tinggi yang benar-benar mendominasi itu? Nah, itu dia si Hayabusa lagi nongkrong santai sambil ngopi di angka 312. Jauh banget tinggalin rival terdahulunya yang cuma bisa ngos-ngosan megap-megap sampai batas 290 doang. Motor ini secara harfiah dan matematis berhasil menembus batas psikologis 300 km per jam dengan gampangnya. Sumpah ya, pabrikan lain waktu itu sampai stres berat, mungkin pada butuh terapi psikologis massal gara-gara gagal total ngejar angka brutal di chart ini. Woi, halo, masih pada melekan kalian di depan layar? Jangan berani-berani berkedip apalagi sampai pindah tab dulu ya. Karena yang barusan itu kita baru aja selesai pemanasan. Serius, materi kita ini makin ke belakang bakal makin gila dan makin memompa adrenalin kalian. Saya wajibkan kalian buat ikuti terus pembahasan ini sampai habis, sampai detik terakhir. Kenapa? Karena rahasia kelam dan sejarah liar dari motor bajingan satu ini masih panjang dan belum selesai saya bongkar semua. Yuk, tarik nafas, fokus lagi, kita hajar langsung ke bagian berikutnya. Oke, masuk ke bagian ketiga. Mengancam eksistensi MotoGP. Ya, kalian gak salah dengar, ini motor jalanan yang melawan balap prototipe. Fakta yang satu ini nih yang bikin saya selalu geleng-geleng kepala sambil ketawa sendiri. Kalian bayangin aja ya, motor gede, berspion kotak gede, ada lampu senya, benar-benar legal buat di jalan raya, tapi bisa melahap lap time di sirkuit hampir sama cepatnya dengan motor prototipe sekelas MotoGP 500cc di masa itu. Bayangin, selisihnya tuh cuma hitungan beberapa detik doang. Konyol banget kan? Ini sih tingkat kesombongan yang benar-benar di luar nalar. Makanya, coba kita renungkan sejenak kutipan dari test rider resmi Suzuki yang udah ngerasain langsung ditunggangi monster ini. Dia bilang, mesin ini sangat bertenaga, setelah mengendarainya Anda tidak akan ingin mengendarai sepeda motor lain. Dan dengerin saya baik-baik, ini sama sekali bukan omong kosong atau sekedar trik marketing murahan. Akselerasi dari mesin 4 silinder inline-nya itu sangat buas, dari putaran bawah sampai jeritan lengkingan di atas. Tapi anehnya, ajaib banget. Tarikannya tuh luar biasa mulus. Saking halusnya, motor ini sampai sering dijuluki rudal penghancur benua yang super nyaman. Kalian benar-benar bisa touring santai melintasi berbagai negara bagian sambil tetap memegang tahta sebagai raja kecepatan sejati. Ngeri, tapi bikin ketagihan banget kan? Tapi tentunya, buat ngikat dan menjinakkan tenaga monster yang kayaknya kapan aja siap lepas landas ini, kalian jelas butuh perangkat kelas berat dong. Nah, Suzuki sama sekali nggak mau kompromi soal pengereman sama grip ban. Mereka masang cakram ganda ukuran raksasa 320 mm yang dicekik kuat sama kaliper 6 piston super buas di roda depannya. Belum cukup sampai di situ, pabrikan ban raksasa sekelas Bridgestone sampai harus ikutan muter otak dan nyiptain satu set ban khusus yang akhirnya dikasih nama BT56J. Ban ini diracik murni dari nol cuma buat dipasang di Hayabusa. Biar apa? Ya, biar roda roket ini tetap gigit nempel di aspal dan nggak tiba-tiba terbang keluar angkasa pas digeber di kecepatan penuh. Saking gilanya performa motor ini. Kita sampai di bagian keempat, regulasi pengejut. Atau dengan kata lain, datangnya era pembatas kecepatan digital yang membosankan. Nah, disinilah cerita liar kita ini mulai disabotase oleh ketakutan massal. Tiba-tiba aja nih, otoritas keselamatan jalan raya Eropa dan seluruh pabrikan industri otomotif dunia jadi panik luar biasa. Coba kita bedah pelan-pelan timeline kepanikan massal ini ya. Tahun 1999, monster tanpa batas kita ini resmi lahir dan langsung merajai jalanan tanpa ampun sedikit pun. Terus masuk ke tahun 2000, muncul desas-desus mengerikan kalau Kawasaki merasa sangat terhina dan mau balas dendam dengan ngerilis mesin pembunuh baru bernama ZX-12R yang katanya sih bakal lebih kencang lagi dari Hayabusa. Haha, lucu banget. Gara-gara rumor doang, para politisi di Eropa dan petinggi pabrikan Jepang langsung pada keringet dingin. Akhirnya, saking ketakutan setengah mati, mereka sepakat buat nanda tanganin yang namanya Gentleman's Agreement. Alah, gentleman dari mana itu malah lebih pantas disebut perjanjian para pengecut. Sejak awal 2000-an, semua motor hyper dipaksa mentok kecepatannya, di limit cuma sampai 300 km per jam. Mereka dengan teganya memenjarakan para monster jalanan ini di dalam sebuah sangkar limitasi kecepatan digital. Sungguh ini adalah akhir tragis dari kebebasan berekspresi sebuah mesin.
Dan tebak apa yang terjadi gara-gara perjanjian yang super menyedihkan itu? Yap, edisi tahun 1999 ini resmi ditahbiskan dan diakui sebagai sang raja jalanan tanpa batas. Ini adalah satu-satunya mahakarya Suzuki yang benar-benar murni, tanpa filter komputerisasi yang sok tahu, dan terbebas dari belenggu sensor kecepatan digital yang ngebosenin itu. Hayabusa keluaran tahun 99 ini adalah satu-satunya spesies yang dibiarkan terbang mengepakkan sayapnya hingga kecepatan maksimum yang sesungguhnya, tanpa ada limiter elektronik yang tiba-tiba mencekik tenggorokannya di tengah jalan. Inilah bentuk paling sempurna, paling liar, dan paling jujur dari sebuah mahakarya roda 2. Sekarang kita bahas babak akhirnya, bagian kelima, legenda drag tanpa batas. Imbas dari statusnya yang masih suci dari belenggu aturan pengecut tadi, Hayabusa generasi pertama tahun 1999 ini harganya langsung melonjak gila-gilaan di pasaran. Motor ini perlahan bertransformasi dari sekedar alat transportasi jadi aset investasi jangka panjang yang diburu habis-habisan sama para kolektor berduit tebal. Tapi yang paling epik dari semuanya, kalau kalian main ke daratan Amerika, Hayabusa keluaran 99 ini benar-benar disembah layaknya sosok dewa di sirkuit balap drag lurus. Resep buat ngebangun dewa drag ini sebenarnya simpel banget, tapi efeknya sangat brutal. Langkah pertama, kalian harus memperpanjang swing arm atau lengan ayun ban belakangnya secara ekstrim. Tujuannya, ya supaya motornya nggak langsung jumping alias standing jengat ke atas pas gas ditarik mentok. Dan langkah kedua yang paling vital, dengerin baik-baik, wajib hukumnya pakai bongkahan mesin asli Hayabusa lansiran tahun 99. Para tuner sinting di Amerika sana itu benar-benar berburu dan kanibal mesin tahun 99. Kenapa? Karena cuma mesin inilah satu-satunya yang nggak bisa dijinakkan oleh limiter elektronik. Sebuah mesin analog beringas yang siap melahap trek lurus 1/4 mil tanpa ada sistem komputer bawel yang berani ikut campur. Wow, benar-benar sebuah eksplorasi sejarah otomotif yang sangat menggetarkan dan memompa aliran darah, bukan? Sebuah kisah tentang kebebasan murni dari sebuah mesin. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Nah, sebagai penutup, saya punya sebuah pertanyaan provokatif buat kalian semua. Setelah melihat sendiri betapa brutal, buas, dan liarnya tenaga murni dari motor tanpa batas ini, coba tanyakan ke diri kalian masing-masing. Apakah kalian masih punya nyali dan berani buat menjinakkan sang monster 99 ini di atas aspal terbuka? Coba deh saya tantang kalian semua buat nulis kesombongan kalian atau mungkin pengakuan ketakutan kalian di kolom komentar di bawah. Dan hey, sebelum kalian cabut dari sini, pastikan kalian berikan tekanan paling brutal pada tombol jempol ke atas dan subscribe sekarang juga sehingga membuat saya bahagia dan pastinya biar saya terus semangat ngebongkar materi-materi gila lainnya buat kalian. Pokoknya pantengin terus dan sampai jumpa di pembahasan liar kita berikutnya.